warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih ya sudah hadir dalam perkuliahan kita hari ini, mata kuliah pendidikan dan konseling pertemuan kita yang ke-9. Sebelumnya itu hari ini siang ini sudah pada makan? Ada yang malu-malu ya. Baik. Nah, kita lanjut pertemuan kita hari ini seperti biasa. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya minta Henry untuk memimpin doa kegiatan agar belajar kita berkah. Silakan Henry. Sebelum kita belajar mata kuliah ini, alangkah baik kita berdoa. Doa dimulai. Sudah siap kita mulai kegiatan hari ini? Sudah ya, saya akan fokus kegiatannya. Sebelum itu saya absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, dan ya? Siapa ya? Hanya Tompul, Rahayu Tompul, ada lagi? Tidak ya, benar ya, berarti hadir semua hanya Rahayu ya. Ini, sakit, oke, Oke, terima kasih. Nah, jadi kita lanjut. Hari ini ada kegiatan ya, untuk nambah-nambah supaya kalian tidak terlalu beban. Ada set mainannya hopla, tapi nanti beberapa bagiannya saya ambil dari kelipatan 3. Ya, kelipatan 3 berarti kan dari saya Wida pertama, kayak nomor 1, 3, 1, 2, ini namanya siapa? Siti, 2, lanjut ke Vika, 3-nya nggak boleh bilang 3, tapi hopla. Dan lanjut lagi sampai yang kelipatan ketiga, bisa? Bisa. Yo, tapi acak ya, jangan benderet gitu. Acak orangnya, nggak boleh ya. Oke. Yang pertama saya, ini baru dia lanjut. Siapa tuh semua orang yang nanti yang dapat bagian siapa? Bisa? Bisa. Ya, kita mulai ya. Oke. Siap-siap. Oke, siapa ya? Putri ya nih. Aku. Sebut namanya. Sebut kawannya. Siapa yang mau kamu panggil? Ya. Iya. 2, 1, setelah itu 1. Nah, bukan 1. Nah ya, benar ya. Lanjut 4. Salah ya. Ya, betul. Sekarang lebih cepat ya. Oh iya, kalau lama berarti berarti ya. Akhir 4, 5. Iya, lanjut. Kalau 5 juga akhirnya. Ya. Ulang silakan. 4. Enggak, dari ulang kamu 1. Siapa kawannya? Laura, Putri. 2, Adik, Sofwa,
ya. 1. Emang kurang banget kan ya. Ayo sekarang nggak boleh salah ya. Yang pergi. 1. Kalau di siapa? Masya. 2. Hari. 4. Dia. 4. Tadi ya. 5. 7. Ambil. Oke, kita bisa lanjut ya, udah mulai tenang ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita pertemuan 9 tentang strategi layanan bimbingan dan mentoring. Nah, jadi saya jelaskan sebentar gimana kalau kita mempelajari tentang strategi ini layanan bimbingan konseling. Berarti diharapkan mahasiswa mampu merancang pendekatan dan layanan bimbingan konseling untuk membantu perkembangan potensi peserta didik. Jadi diharapkan dengan melalui strategi yang dirancang, bisa kalian pahami, kalian bisa membantu mengembangkan potensi peserta didik. Karena kan kalau tujuan pendidikan itu kan tentang pengoptimalan kemandirian peserta didik, kan itu tujuannya. Nah, referensi yang sudah saya bagikan ya, kemarin sudah ada banyak dari buku, modul, jurnal, sudah ada. Silakan sambil kita buka di situ ya. Oke. Nah, nanti ketika capaian pembelajarannya di situ, nanti kita akan menyusun tahapan, mencoba menyusun tahapan strategi layanan BK. Terus di situ kita membahas tentang teknik jenis-jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus memprediksi kebutuhan dan masalah. Nanti kita akan bahas masalah di situ dan bagaimana strategi yang bisa kita lakukan untuk membantu peserta didik dan menganalisis metode, konsep, dan jenis pendekatan bimbingan. Ya, terus ada peran, tanggung jawab konselor itu seperti apa, dan yang terakhir tentang menganalisis tanggung jawab kegiatan evaluasi dan tindak lanjut, ya. Nah, jadi dalam kegiatan ini strategi layanan BK, kan kalau strategi layanan BK berarti guru BK itu memberikan pelayanan, ya, kan? Berarti kan kalian nih pernah sekolah nih, kan langsung kuliah. Berarti ada nih yang kalian pernah alami, yang kalian pernah lihat, yang pernah kalian dengar, bisa gosip-gosipnya tentang guru BK itu boleh. Jadi saya mau nanya tentang pengalaman kalian tentang layanan BK yang telah yang kalian alami di sekolah. Ada nggak? Bagaimana sih kesannya kalian tentang layanan yang kalian terima, layanan BK? Ada, ya. Oh, silakan. Ada sama siapa? Saya Tika Wadidari. Ya, siapa Tika? Jadi SMA kan setiap guru BK-nya itu setiap pagi dia kan di depan pagar dan nungguin kayak gitu. Jadi dia suka razia kan di sana larangannya banyak tuh, nggak boleh pakai sepatu warna putih, nggak boleh harus pakai rok jilbab. Terus razianya juga nggak boleh pakai putih atau pakai jilbab gitu. Jadi setiap di gerbang itu dia yang nggak pakai sepatu yang warna hitam harus dilepas gitu. Baru dijemput lagi dari rumah. Oh, berarti kesannya itu seperti polisi berarti ya? Jadi razia berarti ya? Jadi berarti ketat untuk pelaksanaan peraturan di sekolah itu. Cuman dilihatkan ke guru BK dan terima kasih ya. Kayak, nah silakan Siti. Kalau masalah mengenai Kayak misalnya kan Siti di sekolah ya berbasis pada jadi kita kan punya mengalami kekurangan. Nah mereka itu kayak mempartisipasikan untuk kayak ada tanya jawab atau kita boleh sih kayak bertanya atau
apa gitu menggunakan kelukasan gitu ya. Jadi kan saya nih berbicara ada guru-guru yang potensi, mereka tuh menanggapinya dengan cara mengadakan kayak ritual gitu. Nah, saya di situ saya dikasih lah minuman ya sedikit lah jadi kan itu dan supaya saya tetap lanjut ke sekolah yang saya itu. Oke, berarti layanan bimbingan dan coachingnya ada dari bantuan dari guru BK ya, dari mana guru BK itu nanti kegiatan keterbukaan dari antara siswi sama guru BK-nya ya kan, layanan bantuan baik. Terima kasih. Jadi memang teman-teman yang saya tanya pasti kan udah banyak ya pengalamannya, bahkan isu-isu ya kayak misalnya guru BK itu yang menyeramkan, masuk ruang BK itu adalah yang dapat masalah atau yang nakal gitu. Dan sebenarnya seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, guru BK itu bukan polisi sekolah. Nah, kesan apa yang bisa orang-orang berpendapat itu ya itu tadi yang tadi disampaikan oleh Tika tadi, bahwa dia merazia gitu kan. Tiap hari kalau yang dilihat orang dia merazia, akhirnya ya itu tadi pandangan orang pun seperti itu gitu kan. Berarti konsep dari yang ditampilkan guru BK-nya seperti itu. Kan berbeda nih sama yang di sekolah Siti gitu. Nah, oke. Nih, saya ada video. Jadi, kita lihat tampilan videonya ini. Silakan kalian berpendapat ya. Video berkaitan tentang kenakalan remaja. Yang saya ambil tentang kasus ya, udah sampai ke bagian kriminal. Jadi kalau udah berkaitan kriminal, udah sebenarnya aliran kasus. Cuman harusnya tuh sekolah sudah harus bisa melakukan pendekatan preventif, gitu, pencegahan sebelum hal ini terjadi. Ya, kan? Saya harap kalian merespon tentang video ini ya. Saya putar. Selanjutnya kasus penganiayaan yang dilakukan penyelesaian tugas sekolah. Kekerasan fisik anak pada anak berdurasi 12 detik ini menjadi perbincangan warga Kota Batu, Jawa Timur. Dalam video amatir terlihat videoan anak mengenai seorang temannya berinisial RKW. Salah seorang anak yang sejak awal jongkok tiba-tiba mengalihkan pukulan ke kepala dan tubuh RKW. Saudara kembar RKW menyebut pasca pemukulan korban masih sempat pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Setelah 3 hari kemudian, RKW mengeluhkan sakit di badannya dan baru dilarikan ke rumah sakit pada Jumat pagi. Pukul 11 siang, pihak rumah sakit mengumumkan RKW membutuhkan nafas terakhirnya. Hingga Jumat petang, jenazah RKW masih menjalani otopsi di rumah sakit Hasta Plaza Kota Batu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari Prodi Lantai Inggris. Saya ingin bertanya terkait asas layanan bimbingan dan konseling. Tadi kan sebelumnya Ibu ada menjelaskan tentang asas layanan bimbingan konseling. Nah, di situ ada yang namanya ketiganya asas kerahasiaan kan? Jadi saya sempat melihat di media sosial beberapa waktu lalu. Jadi di situ ada seorang anak yang memarahi atau memaki gurunya dikarenakan si gurunya ini seorang guru BK. Jadi si anak ini memaki gurunya ini dikarenakan si gurunya ini membocorkan atau membagikan rahasia yang diceritakan si siswa ini. Nah, jadi kira-kira apa penjelasan yang tepat terkait atau solusi yang tepat mengenai layanan BK terkait masalah ini? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, belum pernah viral ya berkaitan ada guru BK yang tidak bisa menjaga rahasianya, sehingga itu juga salah satu siswa tidak mau cerita ke guru BK. Pasti nyebar nih di ruang guru. Nanti dari guru yang ada di ruang guru, dari bilang guru BK dan bilang siapa-siapa, kita nyebar kawan yang lain gitu. Begitu. Nah, itu yang jadi masalahnya juga, yaitu bagian dari tenaga profesional dari guru BK. Ya. Nah, sebenarnya udah masuk kode etik dan masalah yang tadi yang guru yang tadi itu sebenarnya udah dapat teguran juga dari asosiasi gitu kan, dan dari pandangan kita bagaimana sih seharusnya guru BK itu harus
menguatkan asas-asas terutama kemanusiaan. Kenapa? Untuk tadi kepercayaan, dialog kepercayaan. Jadi kalau misalnya siswa, kalau kita kan nggak semua dekat sama keluarga, nggak semua dekat ada orang-orang sadar. Tidaknya guru BK bisa jadi bagian, dia bisa dipercayai untuk berkeluh kesah. Ada tempat untuk mendengar, itu tadi makanya dibutuhkan asas kerahasiaan. Jadi gini, bener ini, guru BK kenapa dia harus ada asas kerahasiaan? Karena ada konsep dari kerjanya itu yaitu sebagai pendengar. Dia nggak ngasih solusi apa, dia dengar aja. Kalian pernah nggak merasa kayak bernumpuk kali berat dan memang pengen cerita aja gitu? Sebenarnya kerja guru BK standarnya seperti itu. Gitu. Cuman yang tadi ternyata di lapangan tidak terjadi seperti itu. Apakah salah dari konsep dari pemahaman si guru BK tentang kode etik yang harus ada di dalam kompetensi dirinya? Nah itu berarti harus juga kayak perlu ada perbaikan itu ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ya, ada kasus yang mau saya kasih. Saya belum kasih materi nih ke kalian. Jadi sekarang saya mau lihat pemahaman kalian, gitu ya. Kita lakukan diskusi kelompok. Ini yang hadir sekitar ada 28 ya, 28 orang. Saya terus tadi silakan bagi jadi 6 kelompok. Kita bagi kelompok, kita buat lingkaran, kita buat diskusi. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk kalian mengerjakan berdiskusi. Nanti kita presentasi ya. Presentasinya nggak akan terlalu lama. Oke, baik, bisa kita mulai ya. Kita bagi kelompok, kita buat lingkaran. Oh ya,
Kami dari kelompok pertama, dari hasil diskusi kami akan mempresentasikan kasus yang berjudul siswa kesulitan dalam belajar. Silakan kepada Siti Aulia yang akan menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kesulitan belajar siswa. Yang pertama itu ada asesmen kebutuhannya. Di sini kami mengambil kasus yang dihadapi seorang siswa SMP yang bernama Andi dalam kesulitan belajar. Seperti area yang sulit dipahaminya mengenai suatu materi. Nah, contohnya itu si Andi ini mengalami kesulitan dalam memahami konsep pelajaran dasar matematika. Dilakukanlah asesmen melalui tes diagnostik untuk mengidentifikasi area spesifik yang lemah atau bagian yang paling dia lemahkan dalam pelajaran tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi ini dilakukanlah suatu operasi dasar ataupun pemahaman soal cerita si Andi ini. Nah, seorang guru ini melakukan solusi sebagai solusi untuk memberi tes dan kemudian menjelaskan kembali apa yang si Andi ini kurang pahami. Nah, di sini termasuklah di dalamnya perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini dirancang melalui rencana belajar individual yang menargetkan kelemahan spesifik. Contohnya, membuat rencana belajar individual yang mencakup penggunaan alat bantu visual seperti diagram maupun grafik. Nah, kemudian seperti latihan soal secara bertahap. Nah, si guru harus memberikan sesuatu ataupun syarat di mana si Andi ini terungkap apa yang bagian lemahnya itu, dan solusi yang diberikan si guru ini tercantum ataupun berefek kepada si Andi sehingga si Andi dapat memahami materi dasar matematika tersebut. Kemudian yang kedua ada intervensi terpadu. Intervensi terpadu melibatkan guru pendukung ataupun tutor untuk memberikan bantuan. Seperti contohnya si Andi dimasukkan les oleh orang tuanya maupun disarankan oleh guru BK untuk menjalankan les matematika sehingga kekurangan spesifik yang dimiliki oleh si Andi ini dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua, monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring atau evaluasi ini memantau kemajuan siswa. Nah, di sini memantau kemajuan si Andi ini secara berkala melalui tes dan observasi kelas. Nah, dari hasil saran si guru ini tadi, apakah ada perkembangan dari si siswa ini? Apakah ada perkembangan dari si Andi ini? Nah, dari situ dilakukanlah tes oleh guru yang disarankan oleh guru BK. Apakah si Andi ini sudah bekerja, solusi yang diberikan, apakah sudah terselesaikan kelemahan dia dalam pelajaran matematika itu, dan kemudian selesailah masalah si Andi ini. Dan contoh kedua ada juga guru dan orang tua memantau kemajuan siswa setiap bulannya, dan guru harus melalui tes formatif dan diskusi dengan tutor untuk mengevaluasi efektivitas intervensi jika perlu menyesuaikan strategi belajar yang sudah disarankan oleh guru BK maupun pihak lainnya. Sekian dari kami. Ada yang semuanya paham? Apakah ada Ada yang memberikan saran atau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kairina. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Ingin bertanya, apakah bimbingan konseling itu harus diwajibkan juga untuk memenuhi standarnya untuk membimbing si anak tadi, atau memberikan observasi melalui jenjang pengajaran atau gimana? terima kasih kepada Siti Hairani yang telah memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Apakah ada yang lagi yang ingin bertanya? Saya mau berpendapat. Ini tadi
menanggapi. Oke, baik, dari kasus Andi itu berarti ada dampak positif dan dampak negatifnya kemungkinan. Jadi bagi kelompok kami dampak positifnya itu ialah kebutuhan membantu individu memahami diri mereka lebih baik. Ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan memberikan pandangan tentang area yang perlu diperbaiki. Dan di bagian dampak negatifnya, proses ini kadang-kadang dapat menimbulkan kecemasan atau ketidaknyamanan karena mengungkapkan kelemahan atau tantangan yang dihadapi. Jadi si Andi itu kan merasa stres dan kurang percaya diri, dia akan terlihat makin stres karena dia mengungkapkan perasaannya itu, karena dia mengungkapkan perasaannya itu dengan tantangan yang harus dihadapinya, yang masalah yang harus dihadapinya. Oh, berarti dia dia ada sisi positifnya tadi. Nah, ke negatifnya itu berarti si Andinya ini harus mengungkapkan kelemahannya sama orang lain, gitu ya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah memberikan pendapat kepada kelompok pertama. Terima kasih. Jadi gini, guru BK itu kan nggak semua mata pelajaran dia bisa. Makanya dia perlu ada kolaborasi kerjasama sama guru mata pelajaran lainnya. Jadi bisa dialih tangankan ke guru mata pelajaran. Kalau memang guru mata pelajaran matematika apa kan cuma satu di dalam sekolah? Kan enggak. Mana yang anak ini lebih merespon, lebih enak kegiatan belajarnya. Kita kan ketika kalian dulu belajar waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang di IPA kan matematikanya pasti guru matematika di kelas 1 sama 2 matematika kan beda tuh. Nah, pasti kan kalian merasakan beda pembelajarannya mana nih yang lebih enak sama yang untuk kegiatan pembelajaran. Jadi anak boleh ngajukan, saya lebih suka belajar sama yang ini boleh, tapi konsultasi dengan guru mata pelajarannya. Supaya apa? Ya konsultasi lah, berbicara yang baik, mediasi terjadi di situ. Ada layanan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kegiatan partisipasi kalian. Ya, melakukan diskusi, melakukan kegiatan. Saya harap semoga berkah ya yang saya berikan kepada kalian. Biar mengalir kegiatan, mari kita simpulkan. Pertama, saya minta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Silakan. Silakan. Putri, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu layanan bimbingan dan konseling merupakan komponen penting dalam pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal. Beberapa kompetensi untuk meningkatkan efektivitas, mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan serta kolaborasi dengan pihak terkait. Baik, sekian dari kesimpulan dari saya. Terima kasih Putri yang ini. Terima kasih Putri kita ya. Seperti biasa tolong diisi untuk referensi kegiatan. Sudah saya bagikan linknya di grup, silakan diisi. Terima kasih, sampai ketemu ya minggu depan. Minggu depan kita akan bahas tentang pembelajaran berbasis bimbingan. Ya, kegiatannya itu udah ada ya, kelompok berapa yang maju untuk kegiatan itu? Kelompok 8 ya, silakan nanti persiapkan ya kelompok 8 untuk mempresentasikan minggu depan juga. Baik, terima kasih, hati-hati. Ini masih lanjut ya, materi selanjutnya untuk perkuliahan selanjutnya, tetap semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah.